Halo teman-teman, para calon guru hebat. Selamat datang di sesi kita kali ini yang kita rancang khusus untuk kalian, mahasiswa yang nantinya bakal membentuk masa depan sains di Indonesia. Kalau kalian mikir kita cuma bakal bahas definisi IPA dari buku teks yang ya gitu-gitu aja, wah keliru. Hari ini kita bakal bongkar sama-sama fondasi filosofis dan praktisnya yang bakal jadi penopang karir mengajar kalian nanti. Anggap aja ini bukan sekedar materi kuliah, tapi peta jalan buat jadi guru IPA yang benar-benar inspiratif. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan bangun pemahaman ini kayak piramida, mulai dari fondasinya yang paling dasar, terus naik sampai ke puncaknya yang paling praktis. Kita mulai dari apa sih sebenarnya hakikat IPA itu, terus kita pecah jadi 3 dimensi utamanya. Abis itu kita sambungin dari teori ke praktik di kelas, lihat apa kata kurikulum, dan yang paling penting, kita tutup dengan peran sentral kalian sebagai guru. Udah siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama, hakikat ilmu pengetahuan alam. Kita tuh sering banget kejebak mikir kalau IPA itu ya kumpulan fakta. Hafalin F sama dengan M kali A, atau nama latin kembang sepatu, atau nyetarain reaksi kimia. Tapi teman-teman, semua itu cuma puncak dari gunung es. Nah sekarang, kita bakal nyelam ke bawah permukaannya buat lihat keseluruhan struktur gunung es itu. Jadi pertanyaan paling mendasarnya adalah ini. Apa sih sebenarnya hakikat dari IPA? Apa bedanya cara kerja seorang ilmuwan sama, katakanlah, sejarawan atau seniman? Ini bukan cuma soal apa yang kita tahu tentang alam, tapi bagaimana kita bisa sampai tahu dan kenapa kita bisa seyakin itu sama pengetahuan tersebut. Inilah esensi yang mau kita gali bareng-bareng. Oke, ini dia definisi intinya. Dan coba deh perhatiin, setiap kata di sini tuh penting banget. IPA itu mempelajari gejala alam, dari mulai kenapa ada pelangi sampai gimana biji bisa tumbuh. Kuncinya ada di 3 pilar yang saling nyambung. Proses ilmiah kayak eksperimen, sikap ilmiah kayak rasa ingin tahu yang gede, dan produk ilmiah kayak hukum gravitasi. Ini nunjukin kalau IPA itu bukan buku tebal yang udah tamat, tapi sebuah petualangan penemuan yang jalan terus. Kutipan dari Supriyadi ini ngejelasinnya dengan pas banget. Coba deh perhatiin frasa kuncinya. Suatu cara berpikir, dan suatu penyelidikan. Ini memperkuat gagasan kalau sains itu kata kerja, bukan kata benda. Dan tugas kalian sebagai guru nanti adalah ngajak siswa buat melakukan sains, bukan cuma membaca tentang sains. Nah, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi 3 pilar yang barusan kita sebut. Kalau kalian bisa paham ketiga dimensi ini dan gimana mereka saling terkait, kalian udah pegang kunci buat merancang pembelajaran IPA yang benar-benar bermakna. Anggap aja ini DNA-nya sains. Ketiga untayan ini harus selalu ada barengan. Dimensi pertama itu produk. Bayangin aja ini kayak perpustakaan pengetahuan super besar yang udah dikumpulin para ilmuwan selama ratusan tahun. Di dalamnya ada rak isinya fakta, contohnya air mendidih di 100 derajat Celcius. Ada rak konsep kayak fotosintesis atau rantai makanan. Ada juga rak hukum kayak hukum Newton, sampai rak teori yang ngejelasin kerangka besar kayak teori evolusi. Nah, inilah apa yang kita ketahui. Lanjut, dimensi proses. Kalau produk itu apanya? Nah, proses ini gimananya kita bisa ngisi perpustakaan tadi. Gimana kita bisa tahu air mendidih di 100 derajat? Bukan karena kita hafalin kan, tapi karena ada yang ngelakuin prosesnya. Ambil termometer, panasin air, amati, catat datanya dengan teliti. Proses inilah jantung dari melakukan sains, yang sering kita sebut juga metode ilmiah. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling fundamental adalah sikap ilmiah. Ini tuh semacam kode etik, jiwanya seorang ilmuwan. Ini soal rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya, soal jujur ngelaporin data apa adanya, dan soal objektivitas. Tanpa sikap ini, proses dan produknya jadi nggak ada artinya. Bayangin aja ada ilmuwan yang nggak jujur, ngubah datanya cuma biar hipotesisnya terbukti, seluruh bangunan pengetahuannya ya bisa runtuh. Oke, fondasi teorinya udah kuat nih. Produk, proses, dan sikap. 3 serangkai yang nggak bisa dipisahin. Sekarang, bagian yang paling penting buat kalian. Kita bakal tarik benang merah dari konsep-konsep besar ini langsung ke dalam realita kelas sekolah dasar yang mungkin riuh dan penuh warna. Pertanyaan kuncinya sekarang, terus gimana dong wujudnya di kelas kalian nanti? Gimana cara kalian nerjemahin konsep hakikat IPA ini jadi aktivitas seru nanam kecambah buat anak kelas 3 atau bikin model gunung meletus buat anak kelas 5? Gimana ini semua mengubah cara kalian berdiri di depan kelas? Jawabannya ada di sini. Pembelajaran IPA yang sejati itu harus mencerminkan hakikat IPA itu sendiri.
Artinya, kelas kalian bukan lagi panggung buat transfer fakta. Kelas kalian adalah sebuah laboratorium penemuan. Daripada cuma nunjukin gambar siklus air di papan tulis yang abstrak, mending ajak mereka bikin miniatur siklus air di dalam botol plastik. Ini sejalan banget sama teori Piaget, di mana anak SD itu kan ada di tahap operasional konkret. Mereka belajar paling baik dengan melakukan, bukan cuma dengerin. Dan nah, ini bagian yang paling elegannya. 3 dimensi IPA tadi secara sempurna itu nyambung loh sama 3 domain pembelajaran dari taksonomi Bloom yang pasti kalian udah kenal. Coba kita hubungin pelan-pelan ya. Dimensi produk itu nyambung ke domain kognitif, soal pengetahuan. Dimensi proses itu ngembangin domain psikomotorik, soal keterampilan. Dan dimensi sikap itu menumbuhkan domain afektif, soal sikap dan nilai. Jadi, dengan ngajarin hakikat IPA secara utuh, kalian sebenarnya lagi mendidik siswa secara holistik. Keren kan? Oke, dari filosofi, sekarang kita geser ke hal yang lebih praktis, yaitu kebijakan. Ini bukan lagi cuma soal ide bagus, tapi ini adalah mandat profesional yang bakal jadi tanggung jawab kalian pas jadi guru nanti. Apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan resmi dari pelajaran IPA di tingkat SD per MI menurut kurikulum kita? Menurut Depdiknas, fungsi IPA itu jauh lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Coba deh lihat kata-kata kerjanya yang aktif, meningkatkan, mengembangkan. Tujuannya itu buat mancing rasa ingin tahu, ngelatih keterampilan doing science, dan yang penting banget ngembangin wawasan, sikap, serta nilai. Ini artinya waktu kalian ngajar tentang ekosistem, kalian nggak cuma ngajarin rantai makanan, tapi juga nanamin nilai tanggung jawab buat jaga lingkungan. Pendidikan karakter itu bagian yang nggak terpisahkan dari pendidikan sains. Mulyasa merincinya lebih jauh lagi. Coba perhatikan betapa luasnya spektrum tujuan ini. Ini bukan cuma soal sains. Ada tujuan yang spiritual, memperoleh keyakinan terhadap Tuhan lewat keteraturan alam. Dan di sisi lain, ada tujuan yang sangat praktis, mendapatkan bekal untuk pendidikan selanjutnya. Ini nunjukin betapa besar dan mulianya dampak yang bisa kalian ciptakan lewat pelajaran IPA yang dirancang dengan baik. Dan sampailah kita di bagian terakhir yang menurut saya paling penting. Setelah kita paham apa itu IPA dan kenapa kita ngajarin itu, sekarang fokusnya pindah sepenuhnya ke kalian. Apa peran kalian sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai arsitek pengalaman belajar buat para ilmuwan muda di kelas kalian? Ini dia misi utama kalian. Dalam satu kalimat, jadikan ini mantra kalian. Ini adalah perubahan yang fundamental. Bukan lagi, anak-anak, hari ini kita belajar 3 jenis tuas. Tapi lebih ke, anak-anak, ayo kita coba siapa yang bisa bikin jungkat-jungkit mini yang seimbang pakai penggaris sama penghapus ini. Ajak mereka buat mengamati, bertanya, mencoba, dan nemuin sendiri. Jadi, sesuatu yang harus mereka kerjakan itu apa? Nah, inilah fondasinya. Keterampilan proses dasar. Ini tuh kayak alfabetnya bahasa sains. Mengamati itu bukan cuma ngeliat, tapi pakai semua panca indera. Mengklasifikasi itu artinya cari pola, misalnya kelompokin hewan berdasarkan cara geraknya, jalan, terbang, atau renang. Terus ada mengukur, menyimpulkan, meramalkan, dan yang gak kalah penting, mengkomunikasikan apa yang mereka temukan. Kutipan ini adalah pengingat yang penting banget. Ingat tahap operasional konkret dari Piaget? Itulah kenapa kita nggak minta anak SD bikin jurnal ilmiah yang rumit. Aktivitasnya harus konkret, pakai benda-benda nyata yang bisa mereka sentuh, lihat, dan mainkan. Kuncinya ada di diberikan kesempatan untuk berlatih, lagi, dan lagi, dan lagi. Gagal dalam eksperimen itu bukan masalah, itu justru bagian dari latihan. Dan jangan pernah lupain dimensi sikap. Ini mungkin bagian yang paling susah diajarin secara langsung, tapi dampaknya paling panjang. Sikap ini harus kalian contohkan dan biasakan di kelas. Misalnya, pas ada 2 kelompok siswa yang hasil ngukur pertumbuhan tanamannya beda, itu bukan kegagalan. Itu adalah momen emas buat kalian sebagai guru. Itulah kesempatan buat ngelatih mereka bertanya, "Loh, kenapa hasil kita beda ya? Apa ada yang salah sama cara kita ngukurnya?" Nah, itulah cara kalian melatih objektivitas dan pikiran terbuka dalam praktek nyata. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Dari semua sikap ilmiah yang ada, rasa ingin tahu, jujur, tekun, objektif, berpikir kritis, sikap mana yang menurut kalian paling krusial buat siswa kalian nanti? Sikap mana yang bakal jadi prioritas utama buat kalian tanamkan? Dan kira-kira gimana caranya? Jawaban kalian buat pertanyaan ini bakal jadi fondasi dari peta jalan kalian untuk menjadi guru IPA yang benar-benar inspiratif. Selamat merenung dan selamat mempersiapkan diri.